Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 30 Juni 2025. Saudara, episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya tanggapan kita, bagaimana harusnya sikap kita terhadap tuduhan. Kalau saudara perhatikan, apa yang terjadi di negeri kita, banyaknya kasus korupsi, banyaknya kelakuan masyarakat yang tidak taat pada peraturan, yang hidupnya sembrono, yang hidup di bawah bahkan garis kemiskinan, dan banyak masalah-masalah sosial, ekonomi lainnya, saudara. Padahal negara kita adalah negara yang termasuk yang religius atau istilah kerennya agamis. Sehingga muncul tuduhan seperti ini. Semakin kita agamis, semakin masyarakat itu jadi miskin, terbelakang, banyak masalah, munafik, banyak korupsi, banyak pelanggaran, rusak alam di sana-sini. Sehingga ada istilah yang belakangan ini menjadi populer, mabok agama. Saudara, bagaimana tanggapan kita? Apakah yang seharusnya kita sebagai umat Tuhan lakukan di tengah-tengah negeri kita, di tengah-tengah tuduhan seperti itu? Padahal kita sendiri seharusnya menjadi orang-orang yang agamis, yaitu orang-orang yang saleh, yang hidup kita adalah tentang Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami agar kami mengerti apa yang Kau rindukan ketika Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Apa yang Engkau harapkan agar orang-orang yang belum mengenal Engkau mendapatkan kesan terhadap kami yang menjadi anggota atau umat Tuhan. Berkati kami untuk bisa menyimak, mengerti, mawas diri, dan melakukan apa yang Engkau rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini kita ambil dari Ulangan pasal 4 ayat 5 hingga 8. Kitab Ulangan adalah berisi pengajaran ulang dari Nabi Musa kepada bangsa Israel. Karena dia akan berpisah. Tuhan sudah menetapkan Musa akan mengakhiri pelayanannya dan dia akan berpisah dengan mereka. Dan Musa akan dipanggil Tuhan, artinya dia akan meninggal di sebuah gunung dan mereka berpisah. Sehingga Musa mengulangi apa yang sudah diajarkan selama ini. Itu sebabnya kitab ini disebut kitab ulangan. Kita membaca dari pasal 4 ayat 5 hingga 8. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Jadi mereka belum masuk. Tapi Musa tidak akan ikut karena dia ada melakukan satu kesalahan. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Jadi saudara, harapan Musa, yang adalah juga harapan Tuhan, ketika bangsa Israel mengajarkan ketetapan dan peraturan dari Tuhan, ya, yang Tuhan perintahkan untuk Musa ajarkan, kalau mereka ingat dan lakukan, kalau mereka setia, itu akan menjadi kesaksian. Dikatakan, itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu. Lalu komentar, bangsa-bangsa lain akan berkomentar, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijak dan berakal budi. Dan perhatikan, bangsa mana yang punya ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum Tuhan ini. Nah saudara, itulah sebabnya mengapa kita sebagai orang Kristen, kita tetap harus mempelajari seluruh perjanjian lama. Karena semua peraturan-peraturan itu, semua ketetapan itu punya nilai yang baik, punya nilai kebijaksanaan dan akal budi. Ada orang Kristen atau ajaran yang mengajarkan, oh perjanjian lama itu ada hukum seremonial, ada hukum sipil,
Lalu ada hukum moral. Kalau seremonial itu sudah tidak perlu kita lakukan lagi, maka banyak orang Kristen akhirnya karena pengajaran seperti ini, mereka melewati banyak peraturan-peraturan dalam perjanjian lama, karena mereka merasa itu membosankan, sulit dimengerti, dan toh tidak kita lakukan lagi. Nah, saudara, sebetulnya pemisahan peraturan-peraturan ketetapan Tuhan seperti itu bisa punya dampak yang negatif. Dan sebetulnya pemisahan seperti itu tidak pernah diajarkan dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru. Melainkan itu adalah cara orang-orang Kristen, yaitu untuk mencoba memahami mengapa ada peraturan-peraturan di perjanjian lama yang tidak kita praktekkan lagi di zaman kita sesudah Tuhan Yesus. Itu adalah upaya untuk menolong, mengerti. Tetapi saudara, perjanjian baru selalu mengatakan peraturan-peraturan itu adalah bayangan dan Yesus, Tuhan Yesus menggenapinya. Ya, bukan berarti peraturan-peraturan itu sama sekali tidak berguna. Ya, seperti bayangan itu akan tetap ada, saudara. Artinya kita harus mempelajarinya, lalu kita merenungkannya. Ada prinsip moral apa? Ada prinsip kebaikan apa? Ada hal-hal positif apa yang diajarkan dari peraturan-peraturan itu yang seharusnya tetap kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Meskipun mungkin peraturan itu tidak persis kita lakukan lagi. Misalnya aturan tentang sunat, atau misalnya peraturan tentang tahun Sabat, ya, atau misalnya peraturan tentang bagaimana membangun atau membentuk perkakas-perkakas di dalam perjanjian lama itu ya, di kemah suci dan di bait suci. Memang kita tidak melakukannya lagi, tetapi ada prinsip-prinsip apa yang bisa kita temukan yang seharusnya bisa kita aplikasikan di zaman sekarang. Meskipun saudara peraturan-peraturan itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, kesan yang harusnya orang-orang non-Kristen dapatkan dari orang-orang Kristen yang memperhatikan firman Tuhan seluruhnya adalah ini bijak, kalian ini bijak, kalian ini hidup dengan akal budi, dan peraturan-peraturan Tuhan itu adil. Saudara, kalau kita bandingkan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama, kalau kita bandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada di bangsa-bangsa di sekitar mereka, peraturan-peraturan Tuhan itu jauh lebih maju, ya, jauh lebih baik daripada peraturan-peraturan bahkan dari raja-raja yang paling bijak pada masa itu. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan ingin manusia mengelola bumi ini, memperlakukan sesamanya dengan sebagaimana seharusnya. Bahkan Tuhan memperhatikan kondisi tanah, kondisi binatang, binatang yang kita pakai untuk bekerja, untuk mengelola misalnya ladang kita, untuk mengangkut barang. Tuhan memperhatikan itu semua, ya. Jadi saudara, ada prinsip-prinsip yang sifatnya itu tetap yang bisa kita temukan, bisa kita tarik dari setiap peraturan dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, tetapi mengapa timbul anggapan kalau masyarakat itu terlalu mabok agama, malah menjadi terbelakang, malah menjadi munafik? Saudara, pada zaman perjanjian baru itu juga terjadi di zaman Tuhan Yesus. Itu ada sekelompok orang yang terlalu agamis, mabok agama, yaitu seperti kelompok orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang akhirnya terlalu mengekang masyarakat dan terjadi kemunduran. Mereka menambah-nambahkan prinsip-prinsip firman Tuhan, peraturan-peraturan itu, sehingga Tuhan Yesus menyediakan banyak waktu untuk mengkoreksi ajaran-ajaran mereka, dan mereka juga orang-orang Farisi itu banyak terlibat perdebatan dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi itu contoh yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang harus kita waspadai? Saudara, waspadalah kalau hidup kita terlalu rohani. Apa maksudnya? Yang saya maksudkan adalah terlalu sibuk pada apa yang boleh dan tidak boleh, berdebat tentang tafsiran-tafsiran, walaupun itu penting, saudara. Tetapi sampai kepada titik lupa untuk menjalani hidup, lupa pada tanggung jawab, lupa pada misalnya perintah Tuhan kepada manusia, Adam dan Hawa, adalah kuasailah bumi ini.
Itu adalah perintah untuk kita mempelajari, untuk kita mengelola dunia ini, untuk kebaikan bersama. Ya, jadi harus kita lihat seluruh hidup kita sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sibuk soal doktrin ya, soal apa yang boleh, sehingga kita lupa pada kita diciptakan untuk apa. Lupa pada mengasihi sesama. Nah, sebaliknya saudara, memang tetap ada bahaya terlalu fokus pada dunia ini, lupa kepada Tuhan. Ya, kita harus melihat semuanya itu sebagai hidup di hadapan Tuhan. Di dalam gereja, waktu kita membuka Alkitab, atau waktu kita makan. Apa yang kita siapkan untuk olahraga kita. Ya, waktu-waktu yang kita pakai untuk rekreasi kita, untuk refreshing kita. Bagaimana kita mengatur lingkungan kita. Bagaimana kita memperlakukan hewan-hewan liar atau hewan-hewan peliharaan. Nah, saudara, semuanya itu adalah satu kesatuan, di mana kita sebagai gambar Allah. Allah memanggil kita untuk menguasai, mengelolanya, ya, untuk kebaikan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kehidupan kekristenan yang benar akan mendorong terwujudnya masyarakat yang adil. Dalam Perjanjian Lama, ketika muncul pemimpin-pemimpin yang tidak adil, Tuhan akan mengutus nabi-nabinya untuk menegur. Kekristenan yang benar akan mewujudkan masyarakat yang jujur, saudara. Tuhan membenci penipu. Juga masyarakat yang kekristenan yang benar akan mendorong munculnya masyarakat yang penuh kasih, yang harmonis satu dengan lain, yang menentang penindasan, menentang korupsi, menentang rasisme, menentang kemalasan, dan menentang ketidak mau bertanggung jawab pada kesalahan atau pada perbuatan. Nah, jadi saudara, kehidupan kekristenan yang saleh harusnya memberi kesan kepada orang-orang di luar sana. Menjadi orang Kristen itu menjadi makin bijak. Menjadi orang Kristen itu semakin berakal budi. Baiklah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita menjalani kehidupan kita dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, selain dalam bergereja? Apakah kita sudah punya tekad untuk merenungkan firman Tuhan itu, berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan, dan itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita, membentuk cara berpikir kita, sehingga orang-orang bisa melihat, iya ya, menjadi orang Kristen itu memang membuat orang menjadi makin bijaksana, dan mereka memuliakan Tuhan kita yang maha bijak itu. Kiranya renungan ini menginspirasi dan mendorong kita untuk mengevaluasi bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi terlalu sibuk pada urusan di dalam gereja, walaupun itu hal yang penting, tapi kita jangan lupa, kita harus bersaksi, kita harus menjalani hidup yang baik di luar gedung gereja dalam keseharian kita. Sampai jumpa di episode lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.